Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam bahari untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, terkhusus Ibu Kepala Instalasi Praktik Lapang Komunikasi dan Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kampus Bogor, Ibu Nur Pitosari Neolita, SPI, MTRPI. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Manbaul Husna, Bapak Haji Abdul Hanan, SP, MSI yang telah hadir. Kami ucapkan terima kasih, dan yang kita muliakan guru kita semua, Bapak Ustadz Iqbal Hermawan, SPDI MA. Serta yang saya banggakan, Bapak Ibu dosen serta pegawai dan seluruh teman-teman taruna-taruni yang tampak luar biasa hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, senang sekali saya ucapkan karena saya bisa memandu acara pada kegiatan hari ini. Mohon perkenalkan saya Erpan Najib, dan saya sangat bahagia dan senang bisa memandu kegiatan pada pagi hari ini. Semoga hadirnya kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengisi tangki spiritual. Ternyata bukan tangki motor aja yang harus diisi, Pak Ustadz. Iya. Ya. Tangki spiritual kita juga ternyata harus kita isi. Maka dari itu, sebelum kapal besar, kalau kita punya kapal itu Madidihang, Pak Ustadz. Kita punya kapal Madidihang di Jakarta untuk berlayar. Nah, kalau kita mau menghadapi kapal yang bernama Ramadan 1447 Hijriah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Maka dari itu, semoga hadirnya kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho, pahala, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum masuk nih, Bapak Ibu dan teman-teman taruna, saya mau cek semangat dulu, cek ombak. Kalau saya bilang AUP Bogor, jawabannya siap Ramadan. Siap remaja? Siap. Coba ya, semua juga. AUP Bogor. Siap Ramadan. Sekali lagi ya, AUP Bogor siap Ramadan. Berarti AUP Bogor semuanya sudah siap memasuki bulan Ramadan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bicara soal Ramadan juga, biasanya yang pertama terpikir oleh kita itu adalah buka puasa, makan apa sih Pak Ustadz? Oh, iya, Biasanya begitu Pak Ustadz. iya. Biasanya begitu, mau gorengan, mau es cendol. Gorengan yang paling laris tuh ya. Ataupun baju lebaran, kita warna apa ya? Nah, tetapi hari ini kita diajak untuk sedikit ngerem dulu nih dari hal-hal tersebut. Kita diajak ngerem dari urusan tersebut karena tema kita hari ini cukup mendalam, bahkan mungkin sedikit membuat kita merinding. Merinding banget. Karena yang di tema kita pada pagi hari ini adalah andaikan ini Ramadan terakhirku. Bayangkan saja kalau ini adalah kesempatan terakhir kita untuk sujud, masihkah kita mau sholat tarawih dengan kecepatan balap motor? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Apakah kita akan masih seperti itu? Andaikan ini yang terakhir bagi kita. Nah, ataukah kita masih sibuk scrolling HP daripada tadarus, scroll TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, untuk membedah itu semua, sudah hadir di tengah kita Bapak Ustadz Iqbal Hermawan. Sebelum beliau menyampaikan tausiah, izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Terlihat ceria Sehat, sekali. sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah.
Ustadz berarti dari sekolah izin dulu. Ya, tadi izin mengantar Putri dulu Putri jadi dulu, kesini. kemudian ke sini. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman taruna semuanya, perlu kita ketahui Bapak Ustadz Iqbal Hermawan, beliau adalah salah satu ataupun satu-satunya ya, imam masjid tetap kita, yaitu di Masjid Manbaul Husna. Beliau adalah Ustadz Iqbal Hermawan, SPDI MA, dengan latar belakang pendidikan Pesantren Al-Akhwain Bogor. Kemudian S1 beliau di Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Kemudian S2 beliau di Safwa University di Mesir. Kemudian mengambil jurusan Ummul Quran. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik. Nah, saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S2 Magister di Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Sirojul Palah di Bogor dengan mengambil jurusan program studi pendidikan agama Islam. Ustadz Iqbal juga mempunyai moto hidup yang sangat luar biasa, yaitu semangat, mohon pertolongan Allah, jangan pernah berhenti belajar. Ustadz Iqbal aja jangan berhenti belajar, apalagi kita ya teman-teman taruna-taruni ya. Luar biasa sekali, moto hidupnya bisa kita contoh, bisa kita aplikasikan juga. Jadi pastikan telinga kita dipasang mode high definition. Masya Allah. Karena ilmu hari ini luar biasa Ustaz. Amin, amin. Insya Allah. Jadi kita pasang telinga kita, pendengaran kita fokus mendengarkan supaya kita bisa menyerap semua ilmu yang diberikan oleh Ustadz Iqbal Hermawan. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang mukodimah, marilah kita buka hati dan pikiran kita kepada Al-Ustadz Iqbal Hermawan. Fal yatafadol masykurah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami hormati Kepala Instalasi Ibu Nurfito, kemudian Kepala Prodi, Ketua Prodi Ibu Yuke ya, dan segenap jajaran dosen Pak Hanan dari DKM dan segenap taruna-taruni yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu bertepatan dengan 11 Februari 2006 dan bertepatan dengan Hijriahnya 23 Sya'ban 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis insyaallah taala membahas persiapan kita menjelang Ramadan yang insyaallah taala sekitar 7 atau 8 hari lagi ke depan atau sepekan lagi insyaallah. Bisa jadi Rabu atau Kamis ya, nanti melihat hilal ya. Taib Bapak Ibu atau taruna-taruni adik-adikku yang saya cintai karena Allah, ketika tadi saya menyimak sambutan dari Ibu Nurfito dan juga Bapak Hanan itu sudah sangat luar biasa. Ya, ketika beliau mensyarah, kalau bahasa ininya syarah ya. Bagaimana ketika kalimat andaikan ini Ramadan terakhirku, beliau mengatakan terakhir kematian dan sebagainya. Memang seperti itu. Dan ini perintah Nabi kita Nabi SAW untuk senantiasa mengingat kematian. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu adalah kematian. Dan itu bukan berarti harus sudah sampai tua kita mengingat mati, bukan. Tapi kita beramal untuk akhirat, untuk memperbanyak kematian, untuk memperbanyak bekal ya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai bekal karena kita tidak hidup selamanya. Saya sering contohkan mungkin remaja yang belum ya. Ibarat ini umur kita ya. Ibarat ini umur kita. Taruhlah ini 100 tahun. Saya contohkan. 100 tahun 0 sampai 100. Berapa perjalanan kita? Taruna rata-rata berapa? 18 tahun. Bisa kita kembali ke belakang? Nggak bisa. Oke, tambah lagi 20, 30, 50 misalkan. Ya. Sudah 18 tahun. Berapa kali Ramadan? Yang kita dapatkan dari balik lah ya, dari balik. Taruhlah dari balik. Sekitar 10 tahun dari balik.
Sudah sungguh-sungguhkah kita mengisi Ramadan itu? Kemudian lanjut terus, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Berapa kali Ramadan kita bertemu? Dibandingkan dengan akhirat, taruhlah sampai 100 tahun. Akhirat kita tahu, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal, ya lebih baik dan lebih kekal. Taruhlah orang itu sampai usia 100 tahun. Kita tarik ke pintu itu, tarik ke pintu itu 1000 tahun misalkan orang. Ada nggak yang 1000 tahun orang? Nggak ada. Akhirat kita tarik lagi sampai ke BTM. Ada nggak orang yang sampai 100.000 tahun? Nggak ada. Waktu kita sempit. Paham ya? Waktu kita sempit, beramal untuk akhirat yang selama-lamanya. Yang kalau kita lambangkan itu apa? Tak terhingga. Maka orang yang sangat rugi ketika umur yang singkat ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena nggak bisa dibeli. Waktu nggak bisa dibeli seperti apa? Emas, perak, emas, HP hilang, masih bisa diusahakan, masih dibeli. Tapi waktu tidak bisa dibeli. Ini ya salah satu kenapa kita memilih judul ini, bahwa Nabi SAW pun menganjurkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya. Dalam hal ibadah kita mengingat. Dan ini sebagaimana Nabi SAW salat, kemudian sahabat menilai ka'annaha salatum wadi'. Nabi SAW salat, sahabat menilai ini seakan-akan Nabi SAW itu salat perpisahan. Salat terakhir yang beliau lakukan. Coba bayangkan di sini kalau misalkan punten-punten ada yang divonis umur bapak 3 hari lagi. Kira-kira dia akan santai atau berusaha beribadah dengan benar? Berusaha beribadah dengan benar. Karena umur saya 3 hari lagi. Saya ingin bertobat kepada Allah, saya ingin beristighfar kepada Allah. Walaupun urusan umur kita nggak tahu. Artinya kita banyak mengingat kematian agar kita siap. Oke, kita masuk materi. Bismillah ya. Ini dari muqaddimah dulu ya. Perkataan Ma'la bin Fudail. Ma'la bin Fudail mengatakan bahwa yaqul kanu ya'ni sahaba yad'un Allah 16 an yuballighuhum Ramadan. Ma'la bin Fudail seorang ulama mengatakan kanu para sahabat dulu yad'un Allah 16 berdoa kepada Allah 6 bulan an yuballighuhum Ramadan agar menyampaikan ke bulan Ramadan. Coba introspeksi diri kita, sampai enggak 6 bulan, Kak Irfan? Enggak kan? Kadang kita terlupa. Ya, Ramadan paling ingat Sya'ban, biasa ada 100 hari menjelang Ramadan. Ya. Atau Rajab Sya'ban mulai ingat. Ya, mulai banyak berdoa. Nah, ini para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan kepada bulan Ramadan. Thumma yad'unahu 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian para sahabat berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar Allah menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa keteguhan, kesemangatan para sahabat dalam menyambut Ramadan dan juga dalam beribadah dan juga dalam berdoa kepada Allah agar Allah terima ibadah di bulan Ramadan. Wal isti'dadu lahu sunnatun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga persiapan juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad wasafat Aisyah radhiyallahu anha halan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mencontohkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam persiapannya fil isti'dadi li Ramadan. Faqalat, Aisyah berkata radhiyallahu an, "Wa lam arahu sha'iman min syahri qattin aktsara min siyamihi min Sya'ban." Aku tidak melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunnah selain di bulan Sya'ban. Jadi kalau yang mampu, dan saya juga sering mendengar terkadang di masjid ada taruna-taruni yang Masya Allah saum Senin Kamis, Masya Allah. Yang sudah terbiasa, insya Allah ketika menghadapi Ramadan tidak terlalu berat. Tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Haji Hanan tadi, perlu persiapan. Dan Nabi SAW persiapan hampir sebulan full di Sya'ban. Atau kata Aisyah radhiyallahu anha, illa qalila, atau sebagian kecil yang beliau tidak puasa Sya'ban di bulan Sya'ban ini. Maka masih ada waktu nih, sekitar 6 atau 7 hari. Ya, bisa kita manfaatkan, misalkan hari Kamis nih besok. Saya berusahalah puasa sunnah Senin Kamis ya untuk persiapan. Jadi ketika memasuki Ramadan sudah siap. Ya, jangankan untuk bulan Ramadan. Orang yang tadi yang disampaikan oleh Pak Hanan ya, yang berlomba Piala Dunia, berapa tahun sekali Piala Dunia? Yang laki-laki nih 4 tahun. Menyiapkan dari generasi ke generasi pengen masuk. Ya, dan itu tidak waktu yang sedikit.
yaitu persiapannya banyak, apalagi kita untuk mengejar akhirat. Fahadha an isti'dadihim fa kaifa an istidadina. Ini adalah persiapan mereka pendahulu kita, Nabi SAW dan para sahabat, seperti itu. Maka kita berbanyak doa sekarang untuk menyambut Ramadan. Itu baru muqaddimah ya. Iddatun nuqat muhimmah fil istiqbali Ramadan. Poin-poin, saya bagi poin hanya 6 poin saja yang mudah-mudahan tersampaikan semuanya ya. Yang pertama adalah apa poin-poin kita untuk menghadapi bulan Ramadan? Yang pertama, an-niyah al-khalisah. Niat yang bersih, niat yang ikhlas. Min husnil isti'dadi li Ramadan an ta'aqqada al-azm ala ta'miri bi ta'ah wa ziyadatul hasanat wa hajris sayyiat. Di antara yang terbaik, persiapan terbaik adalah meniatkan, mengazamkan untuk mengisi Ramadan dengan ketaatan, memperbanyak kebaikan dan menjauh dari keburukan. Diniatkan dari sekarang. Saya kalau masuk Ramadan ingin perbanyak taat dan juga menjauhi keburukan. Wa hadzal azmu daruri, bahkan ini sangat darurat. Fa innal 'abda la yadri mata yatihi ajal. Karena seseorang tidak tahu kapan ajalnya. Fayujazillahu ala husni niyati, maka Allah akan membalas sesuai dengan kebaikan niatnya, insyaallah. Jadi baru niat saja Allah balas, saking rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Fayanalul ajri wa illam ya'mal, dan dia bisa dapat pahala meskipun belum mengerjakan ya. Jadi yang pertama apa? Niat. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan, thumma bayyana dzalik. Kemudian menjelaskannya. Nah ini, faman hamma bis hasanatin falam ya'malha. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi dia belum mengerjakannya, kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Allah catat satu kebaikan, masyaallah. Baru nih niat, saya akan berbuat baik di Ramadan, menambah kebaikan di Ramadan dan menjauhi keburukan, itu sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, niat al-khalisah. Yang kedua, persiapan kita yang penting juga adalah at-taubah as-sadiqah. Taubat yang jujur, taubatan nasuha, taubat yang jujur. Wa hiya wajibatun fi kulli waqtin. Meskipun taubat itu wajib di setiap waktu, wa min kulli dzambin, dan setiap dosa, walakinnaha fi hadhil hin alzam wa aujab. Akan tetapi taubat menjelang Ramadan itu lebih dianjurkan lagi, lebih wajib lagi. Li'annaka muqbilun ala musimi ta'ah, karena kita akan menyambut musim ketaatan. Kalau bahasa kita sedihnya gini ya, 11 bulan belum benar-benar taat kepada Allah, dikasih bulan spesial, pahalanya luar biasa, ada pahala Lailatul Qadar, enggak berbuat baik juga, kapan lagi kita akan sadar gitu. Ya. Ini dikatakan bahwa wasahibul ma'siyah la yuwaffiqu li ta'ah. Karena kalau orang yang bermaksiat itu tidak diberi taufik untuk ketaatan. Kalaupun dia salat, dia tidak menemukan kelezatan dalam salatnya, naudzubillah. Kalaupun dia puasa, dia tidak menemukan kelezatan dalam puasanya, naudzubillah. Wala yu'ahilu lil qurb, dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Fa inna syu'unu dzunub yurathul hirman. Karena kebanyakan dosa menjadikan kita malas dalam beribadah, terhalang dalam beribadah. Ada dua golongan berarti dalam menyebut Ramadan ini. Ada golongan yang hatinya sudah siap dengan hati yang bersih, dia menganggap Ramadan sebagai karunia. Ada yang hatinya lalai, hatinya hitam, naudzubillahi min dzalik, dia menganggap Ramadan sebagai beban, naudzubillah. Wah, harus puasa, harus menahan lapar dan sebagainya. Tapi orang yang punya hati yang bersih, Masya Allah, ini kesempatan saya banyak amal. Karena umur saya, tadi seperti saya contohkan 0 sampai 100, hanya sebentar dibanding akhirat yang selama-lamanya. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ada kisah, qala al-Fudail, idza kunta la tastati'u qiyamal lail wa siyaman nahar fa'lam annaka mahbusun qad qayyadatka dzunubak. Kata Fudail, jika kita sulit untuk salat malam, sulit untuk puasa di siang hari, maka ketahuilah kita sudah terkekang dengan dosa-dosa kita, naudzubillah. Maka fala budda minat taubah an-nusus. Maka hendaklah kita taubat. Saya umur masih 18 tahun, enggak ada yang tahu kematian. Ada teman saya SD, ada yang meninggal dunia. Ada yang teman saya pas SMP, dia motor-motoran meninggal dunia. Ada teman saya tingkat SMA meninggal dunia jatuh dari motor. Ada yang pas saya kuliah, ada juga yang meninggal dunia
sakit apa dan sebagainya. Intinya adalah di setiap jenjang umur kita perhatikan aja ada teman-teman kita yang mendahului kita. Ya, jadi bukan tadi dikatakan oleh Pak Hanan ya. Jadi bukan berpikirnya bagaimana, kapan dan di mana kita meninggal, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana saat kita meninggal dunia. Gitu ya. Masalah kapan dan di mana itu kita nggak tahu, wallahu ta'ala. Tapi mengusahakan bagaimana agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Ada quote yang sangat bagus sekali ya. Kita terkadang banyak memikirkan hidup enak, lupa memikirkan mati enak. Ya, ingin memiliki mobil yang mewah, ingin memiliki rumah yang mewah, itu bagus. Tapi ingat, wala tansa, ya jangan lupakan akhirat. Jangan lupakan akhirat kita. Wa dawamul istighfar, perbanyak istighfar. Ya, astagfirullah. Dan tobat yang lainnya. Taib. Yang ketiga, ma'rifatu syarafuz zaman. Mengetahui keagungan waktu. Fal waktu huwal hayah. Karena waktu itu kehidupan itu kita sendiri. Wa huwa ra'su malik. Ini adalah harta yang berharga bagi kita. Tatajara fihi ma'allah. Yang kita bermuamalah dengan Allah. Ini waktu. Tadi seperti saya bilang, ya lebih berharga daripada emas dan perak. Karena waktu tidak bisa kita beli. Wa tatlubu bihi sa'adah. Wa kullu jaza'in yafutu min hadal waqt. Khalian minal amali salih yafutuhu alal abdi minas sa'adati biqadri. Ini bagus sekali ya. Setiap orang ya yang melalaikan waktunya, ya kosong dari ketaatan, dia kehilangan kebahagiaan sesuai dengan kadar kosongnya dari ketaatan kepada Allah, Masya Allah. Ya. Dalam surah Fatihah kita hafal, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, yang diberi nikmat. Jadi hidayah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka rugi ketika kita diberi hidayah tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jauzi, seorang ulama mengatakan, yanbaghi lil insan an ya'rifu syarafa waqtihi fala yudhi'a fihi lahdatan fi ghairi qurbah. Hendaknya setiap orang mengetahui bagaimana keutamaan waktu, menjaga waktu. Ya, kita sering dengar kalau pengen tahu bagaimana berharganya waktu 1 menit, tanyakan kepada orang yang ketinggalan kereta atau ketinggalan pesawat. Itu sangat berharga sekali 1 menit. Dan seterusnya. Kita suka ada kiasan-kiasan seperti itu. Di rumah sakit, ya ketika di rumah sakit, itu waktu seakan-akan ya 24 jam itu sibuk semua. Ya, ada shift mereka, ada shift 1, ada shift 2, shift 3. Selalu ramai itu di rumah sakit, selalu hidup maksudnya. Ya karena waktunya, kalau nggak ditertangani ini orang akan meninggal dunia. Kalau nggak tertangani, nah itu waktunya 24 jam. Coba kalau misalkan sesekali kita ke rumah sakit, itu 24 jam mereka sibuk mengurusi yang sakit dan sebagainya. Ya, ini kita merasa mungkin tadi sehat, yang ngerasa waktu aman aja. Tapi ketika kita sakit, kita baru ngerasa nikmatnya waktu. 4, ta'widun nafsi ala siyam, membiasakan ya untuk berpuasa. Nah, ini sebagaimana contoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ya, ketika persiapan beliau kanat musta'iddan, ya bersiap diri ketika hendak bulan Ramadan. Ada sekitar 6 hari lagi, silakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan sehingga ketika memasuki Ramadan kita lebih siap lagi. Yang kedua, membiasakan al-qiyam, membiasakan salat malam. Ada 4 tingkatan kata ulama terkait salat malam ini, ya. Yang pertama salat ba'da isya. Ba'da isya salat sesanggupnya mungkin 2 rakaat, kemudian ditutup witir 3. Kemudian yang kedua, salat sebelum tidur. Sebelum tidur, tingkatan yang kedua. Ya, menjelang tidur dia salat dulu. Kemudian yang ketiga, atau tingkatan yang kedua berarti ya, itu salat menjelang subuh. Sekarang jam berapa? 4.37 ya, atau 4.30-an. Berarti dia bangun jam 4 atau 4.15, dia salat malam. Tingkatan yang pertama, yang ini dilakukan oleh Nabi kita Nabi SAW, salat di sepertiga malam. Ini mungkin jam 3-an atau jam 2-an dia sholat, Masya Allah. Ya kita pelan-pelan aja, ya pelan-pelan saja, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Selanjutnya adalah at-ta'wid ala kathrati tilawah, membiasakan banyak tilawah. Ya, membiasakan banyak baca Al-Quran. Kita mengaku bahwa agama kita apa? Islam. Kitab kita apa? Al-Quran.
Tadi sudah disampaikan oleh moderator ya Irfan tadi, jangan sampai kita lebih sering scroll daripada baca Al-Quran. Bukan tidak boleh ya, tapi kalau waktu kita 24 jam, ini ada kalau nggak salah penelitian itu Indonesia cukup tinggi ya untuk penggunaan media sosial itu. Ya, bayangkan setiap scroll bahkan godaannya itu video pendek. Video pendek bahkan mungkin kalau misalkan yang bermanfaat oke lah. Kalau tidak bermanfaat hanya ketawa ke TV, ketawa, habis 1 jam, habis 2 jam. Sementara 10 menit untuk baca Al-Quran kayaknya berat. La haula wala quwata illa billah. Atur waktu kita dari 24 jam minimal ba'da subuh atau ba'da maghrib. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, kenapa engkau tidak baca Al-Quran di dunia?" Kita akan jawab, "Saya tidak punya waktu wahai Allah. Saya bukannya Facebook, saya bukannya Instagram." La haula wala quwata illa billah. Jadi bukan tidak ada waktu, tapi kita mungkin tidak meluangkan untuk baca Al-Quran. Ya, sama, saya juga punya HP, tapi bagaimana mengatur waktu itu? Ya minimal pada subuh mungkin 10 menit, 20 menit ya untuk baca Al-Quran. Ingat, kita taruni, tapi kita juga muslim dan muslimah. Ya, baca Al-Quran ini yang akan menyelamatkan kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat. Bayangkan kita tuh rombeng, kita tuh banyak dosa, kita tuh banyak salah. Al-Quran datang memberikan syafaat. Ya, maka hadirkan waktu, luangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang ya. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita semua. Taib. Selanjutnya yang kelima sebelum terakhir, al-musabaqah wal jiddiyah. Yaitu berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh. Wahia aslun fil ibadah, dan ini pokok dari ibadah. Kama fi kitabillah wa sunnati rasulih. Sebagaimana dalam Al-Quran dan sunnah. Ya. Ada telepon sebentar, mohon maaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah dalam meraih ampunan Allah dan surga Allah yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini ada akhirnya. Hidup ini ada akhirnya dan sebaik-baik nasihat adalah kafa bil mauti mau'izah. Sebaik-baik nasihat adalah kematian. Coba kalau kita bayangkan ya waktu kita yang sebentar ini, kemudian kita bayangkan kita meninggal dunia, kita bayangkan kita dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, itu udah nggak ada bisa lagi beramal. Udah nggak bisa lagi itu pegang Al-Quran. Udah nggak ada kesempatan lagi untuk tarawih. Udah nggak ada kesempatan lagi untuk ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sebelum itu terjadi, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sabiqu, berlomba. Dan ayat yang kemudian kemungkinan sudah hafal semuanya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau dalam hal akhirat, lihatnya yang di atas. Nanti di bulan Ramadan misalkan saling berlomba dengan teman. Ada teman kita yang sudah 2 juz, kita baru 2 surat. Enggak apa-apa, ada teman kita yang juga belum baca Quran sama sekali. Salah. Lihatnya adalah yang sudah banyak gitu ya. Lihatnya fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, di salah satu sekolah SMP anak santri itu sampai khatam 14 kali, Masya Allah. SMP khatam 14 kali. Saya coba tanya kepada gurunya, Ustaz bagaimana ini santri tersebut bisa 14 kali khatam. Ya, kata gurunya, dia tanya ke anaknya, ke santrinya, kemana-mana dia membawa mushaf saku. Bawa mushaf saku, belajar, kemudian ketika istirahat nggak ada istirahat atau waktu kosong nggak ada guru, dia buka lagi Qur'annya, masukkan lagi ketika belajar, buka lagi. Ketika istirahat di luar, dia baca lagi. Subhanallah. Ya, ini anak SMP bisa 14 juz. Nah, lihatnya yang di atas, bukan yang di bawah kita. Yang nggak bakal semangat. Ya, mau puasa, banyak kok yang nggak puasa lah. Wala quwata illa billah. Ya. Jadi lihatnya yang di atas kita. Ini yang terakhir. Ini nanti kita bahas fikihnya ya. Ta'allam ahkamu fiqhis siyam, mempelajari hukum-hukum fikih puasa. Mungkin kita sudah belajar banyak di SD, SMP atau di madrasah, kita ulangi lagi karena kita butuh untuk pengulangan. Wa ahkamuhu wa adabuhu hatta yatimul insan siyamahu 'alal wajhi alladhi yuhibbullah. Kita belajar hukum-hukumnya, adab-adabnya, mudah-mudahan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Taib, kita buka filenya. Bismillah. Sebentar. Bisa terlihat? Terlihat nggak? Belum terlihat? Loading. Terlihat nggak itu? Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya menukilkan kitab ya. Ini dari ta'rif siyam. Ini kan kita belajar fikihnya nih, terakhir nih. Secara bahasa, as-siyam fil lugha al-imsaku 'an asy-syai'. Secara bahasa, puasa itu adalah al-imsaku 'an asy-syai', menahan dari sesuatu. Kalau yang lain salat, aqimus shalah, zakat, wa atuz zakah, haji, mengerjakan haji, umrah, menunaikan. Tapi kalau puasa menahan. Ini minum di siang hari bulan Ramadan kita tahan. Al-imsak, imsak, ya menahan an-syai' dari sesuatu yang padahal sebelumnya adalah dibolehkan, dihalalkan. Kita menahan itu karena siapa? Karena Allah. Nah ini secara bahasa. Secara istilah, al-imsaku 'anil akli, puasa secara istilah adalah menahan dari makan, wasyurbi dari minum, wasairul muftirat dan pembatal-pembatal puasa, ma'aniyah disertai dengan niat. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini definisi puasa. Ya, menahan ya makan, minum dan pembatal puasa dengan niat. Ingat dengan niat. Ya. Maka ini kita masuk ke rukunnya. Rukunnya apa? Al-awwal al-imsaku 'anil muftirat. Bagi rukun puasa yang pertama adalah menahan dari pembatal puasa. Ini rukun yang pertama. Jadi kalau seseorang jam 10 sudah minum, berarti dia tidak sah puasanya. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa maka dilanjutkan puasanya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah an-niyah. Niat bi an yuqsadis shaim bi hadzal imsak 'anil iftirat 'anil muftirat ibadatillah. Dia niat puasa, menahan diri makan minum dan pembatal puasa karena ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lain. Walaupun dari ilmu kesehatan misalkan sangat bagus puasa ini untuk kita. Coba bayangkan Irfan ya, 11 bulan kita memasukkan apa saja ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita, ke dalam pencernaan kita. Ada bakso mungkin ya, martabak, apalagi ya. Ada yang suka mungkin jengkol ya, Irfan ya. Suka banget tuh katanya moderator ya. Kangkung, rendang, banyak tuh. Masuk semua 11 bulan. Bayangkan. Ya. Kalau bahasa istilah nasi padang ini ya. Nasi padang lover nih ya. Nah nanti siang jangan nih. Siangnya ini Ramadan jangan. Kalau pas buka silakan ya. Ini masuk semua tuh tanpa adanya istirahat perut kita. Sepanjang mungkin kalau misalkan makan 3 kali terkadang ada cemilannya, benar gak? Ada cemilan 10, ya 9. Ya, belum cemilannya, itu masuk semua. Maka 1 bulan seakan-akan Allah perintahkan kita istirahatlah, istirahatin ini. Sebagaimana motor digaungkan terus, digas terus gimana kalau nggak istirahat? HP kita butuh istirahat gak? Dicas. Ya, tubuh kita, apalagi tubuh kita. Ya walaupun dalam segi kesehatan banyak manfaatnya, tapi niat kita bukan karena itu, tapi niat kita karena perintah Allah. Bisa jadi seorang puasa di bulan Ramadan. Kenapa Anda puasa? Saya ingin diet. Maka yang ini tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin diet. Saya puasa karena alasan kesehatan saja. Saya tidak peduli dengan firman Allah, na'udzubillah, maka dia tidak dapat pahala sama sekali walaupun dia menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka perlu niat. Ya, niat untuk ibadah, bukan untuk kesehatan atau diet dan sebagainya. Walaupun sekali lagi ada banyak sekali manfaat yang ditimbulkan ketika kita puasa bagi kesehatan kita. Oke, ini 2 rukun tadi apa? Menahan diri dari pembatal puasa. Yang kedua adalah niat. Itu 2 rukunnya harus ada. Jadi nggak bisa. Atau dia niat doang. Saya niat puasa. Kenapa Anda minum? Yang penting hatinya bro, nggak bisa itu. Yang penting hatinya puasa. Yang penting hatinya saya ingat Allah. Anda puasa tapi Anda belum tentu ingat Allah. La haula wala quwata illa billah. Harus dua-duanya. Ya, menahan diri dari pembatal dan juga niat. Masuknya bulan Ramadan, hukum Ramadan sudah jelas ya, wajib. Baik itu dalil Al-Quran, sunnah dan ijma. Yang sudah jelas kita lewat. Keutamaannya.
Yaitu yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sering sekali kita dengar. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak ingin dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dosanya? Maka ini luar biasa, ya. Hikmahnya apa? Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Wa tathiruha, dari kotoran-kotoran, membersihkan dari kotoran-kotoran, wal akhlaqi radillah, dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, ini hikmah puasa. Kemudian hikmah yang kedua, tazhidu fid dunya wa syahwatiha wa targhibu fil akhirah wa na'imiha. Zuhud di dunia dan syahwatnya dan berharap akhirat dan kenikmatannya. Ini hikmah yang kedua. Kenapa zuhud? Orang yang enggak punya dia juga puasa, orang yang kaya juga puasa, semua sama-sama merasakan. Ya. Dan ketika puasa kita merasakan sekali, tadi disebutkan di awal gorengan. Walaupun hal sederhana tapi nikmatnya luar biasa ketika buka. Ya, padahal bukan suatu yang mewah dalam tanda petik ya, dari segi harga gitu. Hampir kaum muslimin banyak dicari, artinya harganya terjangkau. Yaitu tapi nikmat ketika berbuka. Ya. Zuhud dalam keadaan dunia karena semua kita merasakan kelaparan atau dahaga ketika bulan Ramadan. Hikmah yang ketiga, yab'atsu 'alal 'athfi 'alal masakin, membuat kita semakin empati terhadap orang-orang miskin. Maka kalau misalkan Bapak Ibu atau adik-adik yang punya harta lebih dan bisa menginfakkan. Di sini misalkan ada buka puasa, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahalanya. Masya Allah. Kalau misalkan dia punya harta, kemudian dia infak 100.000, dibagi misalkan untuk 100 jamaah atau misalkan ke masjid tertentu. Masya Allah. Setiap harinya berapa yang buka, dia dapat pahalanya. Masya Allah. Ini luar biasa. Yang di bulan yang lain tidak ada itu. Di bulan yang lain tidak ada keutamaan tersebut. Maka ini kesempatan bagi orang yang punya kelebihan harta untuk menyiapkan bekal tadi dari umur yang pendek tadi untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Ya. Karena kenapa? Syu'uru bi alamihim, karena kita merasakan perihnya perut ketika menahan lapar. Ya. Maka itu akan membangun kita untuk bisa berbagi. Syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, kita ulang lagi ya. Jadi tidak sah orang yang bukan Islam walaupun dia menjalankan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua baligh. Yang belum baligh maka tidak wajib, belum wajib. Tapi untuk latihan bagaimana? Silakan sesuai dengan kesanggupan. Yang ketiga al-aqal, berakal. Maka tidak wajib orang yang gila, punten. Ya, orang yang tidak berakal. Yang keempat as-sihah, sehat. Maka kalau sakit bagaimana? Boleh untuk diqadha, diganti di bulan berikutnya ya, atau di 11 bulan ke depan. Yang kelima al-iqamah, mukim. Apa itu mukim? Dia tidak sedang pergian. Nah, misalkan sebentar lagi pulang safar. Safar naik, baik itu naik kereta, pesawat dan sebagainya, jauh, maka dia boleh untuk berbuka, artinya tidak puasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Kalau dilanjutkan bagaimana? Saya sedang safar. Falau shamal musafir shahhas siyama. Kalau dilanjutkan, saya safar, ini naik pesawat sebentar, saya masih kuat, maka tidak mengapa dilanjutkan, dan itu lebih baik. Karena kenapa? Mengqadha itu lebih berat. Mengqadha puasa itu lebih berat. Karena kenapa? Kita puasa, yang lain sedang tidak puasa. Mending menahan di pesawat atau di perjalanan karena semuanya puasa ya daripada qadha, bandingannya gitu. Tapi kalau misalkan berbuka pun tidak mengapa. Yang keenam ini bagi kaum ibu atau kaum taruni ya, al-khulu minal haid wan nifas ya, terbebas dari haid dan nifas ya. Jadi 6 ya. Yang pertama tadi apa? Kita ulangi Islam. Yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima mukim, yang keenam terbebas dari haid dan nifas. Tadi ini dengan ru'yah hilal ya, masuk Ramadan dengan ru'yah hilal. Kalau di tanggal 29 nanti ru'yah hilal belum kelihatan, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Jadi lusanya berarti kita mulai puasa. Ya.
Itu nanti ketika ru'yah hilal ya. Kemudian selanjutnya uzur-uzur yang membolehkan tidak puasa tadi sudah ya, al-marad wal kabir. Kalau orang yang tua renta sakitnya nggak bisa puasa bagaimana? Maka dia dengan fidyah, memberi makan satu harinya satu orang miskin. Kalau disemuakan boleh nggak? Boleh. Misalkan 30 hari kita kumpulkan 30 orang atau satu orang, tapi tetap harus setiap harinya satu gitu ya. Jadi satu harinya satu orang miskin memberi makan. Tapi yang layak ya jangan padang 10.000 banget lah ya, yang layak lah ya, layak gitu ya. Yang ya itu. Atsani as-safar. Yang kedua tadi yang dibolehkan adalah orang yang safar ya. Kemudian haid dan nifas jelas ya. Kemudian orang yang sedang hamil bagi orang sang ibu ya. Pembatal puasa. Yang pertama al-aklu wasyarru amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas batal. Meskipun tidak ada yang lihat. Irfan di barak ya, enggak ada yang lihat, dikunci. Minum, seruput, keluar, saya puasa gitu ya. Atau bahkan makan, alhamdulillah gitu ya. Insya Allah enggak ada di sini ya. Insya Allah ya. Karena mau sembunyi dimanapun Allah maha melihat. Mau tidak dilihat guru, tidak dilihat teman, Allah maha melihat. Nah ini hikmah puasa. Kita semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas ya. Makan minum secara sengaja batal ya. Al-jima'. Nah ini jima itu apa? Hubungan suami istri. Ini yang belum ya nanti ya sabar ya. Ini yang sudah menikah nih tidak bisa, siang hari tidak bisa. Bahkan kalau melakukan dia kafarat. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini nanti ya kalau nikah ya hati-hati ya. Insyaallah enggak ya. Wa fi ma'na jima' tadi Ustaz. At-taqwi amdan, muntah dengan sengaja. Ikhraju ma fil ma'dah min at-ta'am aw syarab an tariqil fammi amdan. Sengaja dia masukkan ke mulut ya, untuk apa? Memuntahkan ya, hati-hati. Ya, wallahu alam hikmahnya kenapa? Wallahu alam. Nanti mungkin bisa dilihat dari kesehatan yang ketika kita perut kosong kemudian dimuntahkan itu kalau digali-gali itu ya. Seperti ada seorang peneliti dari orang-orang yang bukan Islam, ada lalat yang ketika jatuh itu apa yang dilakukan dalam hadis Nabi? Dicelupkan. Ternyata di sayap yang satu ada racun, di sayap yang sebelahnya ada penawarnya, subhanallah. Dan itu diteliti sampai dia masuk Islam. Ya, Masya Allah. Itu salah satu contohnya. Nah, apakah dengan kita muntah dengan sengaja itu akan berbahaya bagi kesehatan kita? Karena kan ketika puasa kita perut kosong. Ya, apakah itu akan berbahaya dengan memaksa kita muntah gitu ya? Kecuali kalau misalkan nggak sengaja lewat nih, ada bau-bau yang tidak kita sukai, kemudian kita muntah, namanya juga tidak sengaja. Itu berbeda ya. Kemudian khuruju damil haid jelas ya, keluarnya darah haid. Walaupun ya taruni atau ibu-ibu, walaupun jam 5.30 sore Irfan. 5.30 sore menjelang berbuka. Ya, ada haid, maka hari itu harus diganti, ya sabar. Ya. Kalau yang sudah bersuami maka bisa kerjasama sama suaminya. Maksudnya gini, ya ini ada yang, soalnya ada pertanyaan sebelumnya ya. Kang atau Ustaz gimana nih kalau saya, ada pertanyaan dari ibu-ibu, saya pengen disuntik agar tidak haid, biar puasanya full. Waduh, dari semangatnya bagus, ya biar puasanya full. Kenapa emang sampai demikian? Karena berat kalau mengqadha katanya. Alasannya adalah berat ketika mengqadha. Nih kalau misalkan sudah suami istri, itu bisa janjian. Irfan ya, abdi kan ada qadha nih genep hari. Ya udah abdi qadha puasa Senin Kamis. Nah gitu, barengan. Temenin, ta'awun, itu romantis Irfan ya. Bukan hanya ngasih makan, bukan hanya ngasih minum, tapi dalam hal spiritual tadi kata Pak Hanan, manusia spiritual juga dibantu. Ya udah Senin Kamis ya. Ade puasa qadha. Jadi saling ta'awun. Jadi sampai Sya'ban, ini kumaha ya can qadha. Age embung capek puasa. Jangan tahu gitu ya. Ya, saling ta'awun. Siapa lagi yang membantu ya pasangan kita kalau bukan suaminya tadi? Saling ta'awun. Ya, ini contoh ini buat nanti, ini ya buat nanti. Ya, ketika memang tidak memungkinkan karena haid adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kepada seorang ulama,
Ustaz atau saya sedang haid. Ini malam Lailatul Qadar kemungkinan 10 terakhir. Saya tidak bisa ke masjid itikaf, saya tidak bisa baca Al-Quran dan hal-hal yang lain. Bagaimana ini? Apa kata seorang syekh tersebut? Anda di kamar Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, insyaallah Anda mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Kenapa? Karena haid nggak bisa dilawan. Paham ya? Kalaupun tadi ada yang minta disuntik, ya tentu kayaknya ada efek samping. Ya, sesuatu yang Allah takdirkan dilawan, mau pakai suntikan, mau pakai apa, itu akan ada dampak efek sampingnya. Naudzubillah. Ya, maka dia sabar dengan takdir Allah, ya haid di waktu yang mulia, misalkan Lailatul Qadar. Apa kata syekh tersebut? Anda di kamar Anda, insya Allah Anda tetap dapat Lailatul Qadar dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemudahan, karena tadi ada kesempitan, ya laki-laki nggak bisa, ya nggak ada alasan kecuali tadi sakit, uzur atau safar. Ya. Kemudian pembatal yang keenam adalah niyatul fitr, niat buka. Walaupun belum makan. Nah ini. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa shaim batala shaumah. Siapa yang niat buka walaupun belum makan minum, maka batal puasanya. Ini hati-hati. Zuhur buka ya. Walaupun belum makan minum maka batal puasanya. Ya, perkara ini niat. As-sabi' ar-riddah. Yang pembatal yang ketujuh adalah ar-riddah. Apa itu riddah? Riddah itu adalah murtad, naudzubillah min dzalik. Ketika seorang Islam, kemudian di siang harinya dia murtad, maka otomatis batal puasanya, otomatis yang lainnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syarat awal, syarat wajib puasa adalah Islam. Mustahabatis siyam, sebentar lagi insyaallah ya. Mustahabatis siyam, hal-hal yang disunahkan puasa. Yang pertama sahur. Ingat ya, sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan. Ya, terdapat apa? Keberkahan. Sekarang banyak konten-konten bagaimana sahur yang sehat. Silakan. Ada yang menganjurkan telur sama alpukat, ada yang menganjurkan apa, silakan. Tapi anjurannya adalah yang kedua ini ya, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Bapak Ibu, adik-adikku, kalau Bapak Ibu atau adik-adik sahur jam 3 atau jam 2 udah bangun makan sahur, maka seakan-akan kita sudah menjalankan puasa dari jam 3 pagi. Berat. Paham ya? Makan jam 2, misalkan 2:30 udah beres makan sahurnya, maka dari 2:30 kita sudah menahan lapar. Ya. Tapi yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur, diakhirkan. Misal tadi subuhnya 4:30, ya, ada waktu sekitar jam 4 juga masih cukup. Apalagi kalau misalkan sekarang banyak yang praktis, apalagi kalau misalkan makannya sudah disediakan. Ya, atau misalkan 3:30 lah. 3:30 makan, jam 4 selesai, maka kita tidak terlalu berat ya karena memulai puasanya. Ini bangun jam 2, makan sampai 2:30, tidur lagi. Itu seakan-akan kita dari 2:30 itu sudah puasa. Paham maksudnya ya? Jadi sudah menahan lapar itu dari 2:30 sampai sampai maghrib. Maka sunahnya apa? Diakhirkan. Ini dalam hadisnya nih. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Rasulullah SAW, kata Zaid bin Thabit. Summa qumna ila shalah, kemudian kita menunaikan salat. Qultu kam kana qadara ma bainahuma. Berapa jarak antara sahur dengan salat? Qala 50 ayat. Ini kata Zaid adalah sekitar 50 ayat. Jadi antara sahur dengan salat sekitar kita baca Al-Quran 50 ayat. Taruhlah yang lancar mungkin sekitar setengah jam atau 45 menit. Ya, bahkan bisa lebih kurang dari itu. Ya, jadi ini diakhirkan, bukan di awal waktu. Kalau di awal waktu mau salat dulu ya silakan. Ya, itu mah tafadhol ya silakan. Kemudian sunnah yang selanjutnya ta'jilul fitr, bersegera berbuka. Bersegera. Nah, ini kalau sahur diakhirkan, kalau buka disegerakan, ya disegerakan. Ya. Keempat, al-iftar ala rutaba. Nah ini buka dengan kurma, Bapak Ibu dan adik sekalian. Coba lihat kandungan kurma sangat luar biasa. Ya terkadang kita pengennya udah es tambah gula. Ya, jadi gula darah naik katanya. Lihat aja kata-kata dari yang ini. Silakan dicek lagi ya. Tapi kurma itu beda. Ya kurma itu walaupun manis, tapi gulanya bukan gula yang biasa yang kita makan gitu. Jadi menambah energi dan sebagainya dengan tidak menaikkan gula darah kita. Jadi selama Ramadan insya Allah
menjaga kesehatan kita dengan kurma. Bahkan Nabi SAW itu sahur dengan kurma dan buka juga dengan kurma. Kamu pakai nasi silahkan gitu ya. Tapi bukan berarti kurma plus nasi, artinya campur nasi langsung gitu ya. Tapi mungkin kurma duluan atau setelah makan silakan. Tapi artinya kalau ada ya, adakan kurma, dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Kalau ada lagi kurma ajwa. Ini siapa yang ini ada hadisnya, siapa yang makan 7 kurma ajwa itu diganggu, tidak dihalang dari gangguan syaitan. Ya ini kurma ajwa kalau punya rezeki, ya minimal kurma sukari misalkan atau kurma yang lainnya. Kurma ajwa itu kurma Madinah, itu rasanya tidak terlalu manis, tidak ada kepahitan, bentuknya hitam, enak lah pokoknya. Ya, harganya juga enak. Ya, silakan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Doa indal fitr, memperbanyak doa. Nah ini terkadang ya kita lupa bahwa salah satu la turaddu du'aihim. Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Maka sepanjang puasa itu silakan perbanyak doa. Apa yang kita inginkan? Ya, jadi jangan sampai kita hanya berpaku pada usaha kita, naudzubillah. Jangan. Oh ini usaha saya. Oh ini karena saya. Oh ini bukan. Tapi semua adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah apa yang kita inginkan, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, dua-duanya. Ya, doakan orang tua kita yang jauh di sana. Ya, doakan orang tua kita, saudara-saudara kita. Ya. Kemudian yang keenam, al-iktsar minas sadaqah, memperbanyak sedekah, baca Al-Quran, ya, dan memperbanyak untuk memberikan berbuka bagi kaum muslimin, ya, agar kita bisa mendapat pahala yang banyak di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-ijtihad fi salatil lail, perbanyak atau benar-benar di salat malam. Saya pernah salat malam di salah satu masjid di Bogor, diimami oleh masih anak muda. Sebelum tarawih dilaksanakan, kalau nggak salah di 10 terakhir, dia mengatakan, Bapak, Ibu yang saya hormati, insya Allah pada hari ini rakaat kita akan agak panjang. Tapi Ibu, kalau dibandingkan dengan padang mahsyar, berdiri kita sangat sedikit, Masya Allah. Jadi dia membandingkan dengan apa? Padang mahsyar. Kalau kita misalkan satu rakaatnya sekitar 5 menit, padang mahsyar itu ribuan tahun. Ya, padang mahsyar yang kita akan berdiri semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sini ada CCTV, rekaman CCTV di dunia itu dicampakkan. Punten ya, ada dibukukan. Kalau dia bukunya bagus, dia akan mengatakan fayaquluha umqra'u kitabiyah. Dia akan mengatakan kepada semua orang, ini adalah kitab catatan amalku, baca, dia akan bangga. Ya. Tapi kalau bukunya di tangan kiri dan di belakang, naudzubillah min dzalik, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah, nggak usah saya bagi buku catatan ini. Jadi ada buku catatan amal. Kalau kita untuk dosen saja punten-punten, ya kita persiapan dengan baik-baiknya. Maka ini untuk nanti buku catatan kita, raport seumur hidup gitu. Maka mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa menghapus dosa-dosa yang lalu, ya, dengan keutamaan Ramadan, dan kita mulai kehidupan baru terus dan terus. Kita memang tidak mungkin terlepas dari dosa, tapi apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam bersalah. Khata' itu kalau ada yang belajar bahasa Arab pakai sighah mubalaghah. Pakai sighah mubalaghah. Kalau dalam bahasa Indonesia hiperbola. Yang dilebihkan. Setiap anak Adam bukan hanya khata', kalau khata' satu kali salah. Khata' sering dan banyak berbuat salah, kata Nabi SAW. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering salah adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu kita insyaallah taala di bulan Ramadan ini. Kemudian i'timar atau umrah, yang punya rezeki umrah di Ramadan, Masya Allah. Barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka dia pahalanya seperti haji, Masya Allah. Ya, siapa yang punya kesempatan silahkan, Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Wa qawlu inni sha'im liman syatamah, dan mengatakan saya sedang puasa bagi orang yang mengganggu. Afwan, ya, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau makruh-makruhnya adalah terlalu berlebihan ketika berwudu memasukkan ke mulut, nih, hati-hati ya. Kemudian hal-hal yang lainnya. Dzaqut ta'am, terutama ibu-ibu, dzaqut ta'am li ghairil hajah, mencicipi makanan. Mencicipi makanan tidak ditelan ya. Mencicipi. Nah, enggak ditelan, tapi mencicipi sebatas apa sih namanya?
kebutuhan ya, mencicipi kemudian diledahkan lagi ya. Karena kan untuk menyediakan sekeluarga gitu kan, ini gimana dites rasanya, khawatir keasinan atau apa ya. Ini masuk makruh ya, tidak sampai ke level haram, walaupun hati-hati aja khawatir tertelan gitu ya. Seperti itu. Demikian yang mungkin bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semakin menyiapkan kita untuk lebih bersiap lagi dalam menghadapi bulan Ramadan. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu taala alam. Masya Allah, keren sekali Pak Ustadz. Itu banyak sekali ilmu yang kita terima pada pagi hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Udah lumayan agak lemes taruna-taruninya. Nah, teman-teman taruna-taruni, jadi tadi yang diberikan tausiah oleh Ustadz Iqbal. Saya izin minum dulu. Ya, silakan Pak Ustadz. Sebuah pengingat yang sangat jeleb ya di hati kita, kayak nusuk gitu ya mungkin. Tapi bukan panah. Ternyata persiapan Ramadan itu bukan soal stok sirup di dalam kulkas kita. Masya Allah. Tetapi stok taubat di dalam hati kita, Pak Ustadz. Gitu. Masya Allah. Berarti tadi kan kata Pak Ustadz kalau nyicipin boleh itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Sedikit cuman. Kalau semangkok bisa nggak Pak Ustadz? Itu bukan nyicipin. Nggak nyicipin ya? Lapar itu. Lapar. Lapar ya. Nah